Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ardian Saputra dari kelas Manajemen Pemasaran F. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dalam ujian akhir semester 3. Pertanyaan pertama yaitu adalah bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar dengan perusahaan yang berskala kecil. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Perbedaan penggunaan sistem informasi antara perusahaan berskala besar itu ya perusahaan skala nasional maupun nasional dengan perusahaan berskala kecil. Di antaranya kayak UMKM. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita ketahui yaitu apa sih sistem informasi itu. Nah, harus diketahui dulu. Jadi sistem informasi menurut Al-Bahra bin Lajjamuddin, sistem informasi merupakan suatu sistem di mana di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi, mendukung operasional, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Seperti itu. Nah, beda lagi dengan yang menurut Gordon Davis dalam buku Hanif Al-Fattah. Nah, menurut Gordon, sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Seperti itu. Seperti itu ya untuk sistem informasi. Sudah jelaskan menurut beberapa ahli, sistem informasi adalah data yang intinya itu diperlukan oleh penerimanya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Seperti itu, teman-teman. Nah, menjawab pertanyaan dalam UAS, ya, di mana yang ditanyakan yaitu adalah perbedaan antara penggunaan sistem informasi antara perusahaan berskala besar dengan perusahaan berskala kecil. Nah, tentunya berbeda ya untuk penggunaan sistem informasi dari kedua perusahaan tersebut. Untuk perusahaan yang berskala besar, tentunya cangkupan penggunaan sistem informasi tentunya lebih intens dan juga lebih luas seperti itu. Karena apa? Karena untuk operasional dari perusahaan besar pun juga besar, juga banyak seperti itu. Oleh karena itu untuk penggunaan sistem informasi dalam perusahaan berskala besar lebih dominan. Nah, ini untuk bagiannya seperti ini. Nah, untuk model sistem informasi pemasaran perusahaan berskala besar yaitu adalah ada 3 tahap. Yang pertama yaitu adalah input. Nah, dalam input ini apa aja sih? Nah, di sini ada SIA seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada riset. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar itu melakukan riset terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem informasi. Nah, selain itu juga memanfaatkan intelijen pemasaran. Ya, memanfaatkan stakeholder seperti itu. Nah, setelah melakukan input, apa yang didapatkan yaitu adalah database. Nah, dari riset pemasaran yang didapatkan oleh intelijen pemasaran itu akan dihasilkan database. Ya, dan itu pada umumnya bersifat rahasia untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan database, tentunya kita mendapatkan output. Nah, outputnya apa aja? Nah, tentunya ada produk, ada tempat, ada harga, ada bauran terintegrasi seperti itu dan lain-lain sebagainya. Yang intinya barang jadi seperti itu. Oke, next. Kita lanjut kepada pemanfaatan sistem informasi dari perusahaan berskala kecil atau UMKM. Nah, dari sistem informasi yang dimanfaatkan oleh UMKM sendiri yaitu adalah masih sangat minim, apalagi di negara berkembang seperti di negara kita Indonesia. Nah, karena apa? Karena support dari pemerintah pun juga agak pasif seperti itu. Nah, mungkin yang bisa
kita akhir-akhir ini yang bisa kita ambil, bisa kita ketahui tentang pemanfaatan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan berskala kecil, yaitu adalah ada EUMKM. Nah, ini pada awalnya diinisiasi oleh Pak Sandiaga Uno pada waktu itu. Nah, dari sana untuk UMKM itu bisa mengakses EUMKM. Nah, dimana itu akan mempermudah untuk UMKM tersebut memasarkan produknya seperti itu. Nah, selain itu juga hal itu juga dapat membranding dari UMKM tersebut. Juga dapat membranding seperti itu, teman-teman. Selain itu juga ada klaster UMKM berbasis teknologi informasi. Nah, itu sudah jelas ya. Apalagi saat ini kita kan berada di zaman 4.0. Nah, tentu pemanfaatan teknologi informasi juga sudah tidak asing lagi bagi UMKM seperti itu. Akan tapi sangat disayangkan untuk pemanfaatan sistem informasi dan juga teknologi informasi di negara kita, khususnya untuk UMKM atau perusahaan berskala kecil, itu masih sangat pasif sekali. Kedepannya semoga bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online dan juga pasar offline. Nah, ini jadi pertanyaannya ini menjurus kepada kita itu untuk mengidentifikasi di mana kita itu dapat mengetahui pesaing kita. Nah, ini berdasarkan lingkungan pasar. Nah, pasar online maupun pasar offline ya. Seperti itu. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah identifikasi pesaing dulu. Kita harus tahu siapa pesaing kita, seperti apa pesaing kita, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Ya, nih untuk identifikasi pesaing, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu adalah jenis produk yang ditawarkan. Nah, jenis produk yang ditawarkan oleh pesaing kita itu seperti apa. Kita itu harus tahu betul produk-produk yang ditawarkan oleh pesaing kita. Agar apa? Agar kita tidak tertinggal oleh jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh pesaing kita. Jadi sesuai. Yang selanjutnya yaitu adalah kita juga harus melihat besarnya pasar yang dikuasai. Ya. Cakupan seluas apa sih cakupan dari pesaing kita itu, jangkauannya seperti apa, untuk target konsumennya seperti apa dari pesaing kita harus paham betul untuk hal itu. Karena apa? Karena menyangkut tentang besar cakupan pasar ini juga mempengaruhi konsumen dari produk kita, dari perusahaan kita sendiri seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah identifikasi peluang ancaman. Nah, jadi untuk identifikasi peluang ancaman ini kita harus mengetahui sebesar apa sih peluang kita, sebesar apa ancaman kita, dan juga kita menggunakan analisis SWOT ya di sini ya. Jadi kita harus tahu kekuatan kita harus tahu peluang kita harus tahu kelemahan kita, dan juga kita harus mengetahui ancaman bagi perusahaan kita. Di samping telah menganalisis SWOT dari perusahaan kita harus menganalisis SWOT dari pesaing kita seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah identifikasi keunggulan dan juga kelemahan seperti itu ya. Tadi juga sudah jelaskan kita harus menggunakan analisis SWOT. Apa keunggulan, apa kelemahan, dan kita nanti apabila kita sudah mengetahui keunggulan dan juga kelemahan, tentunya kita akan mengantisipasi ancaman, dan kita juga akan memperbesar peluang perusahaan kita untuk lebih berkembang lagi seperti itu. Nah, strategi untuk pemasaran online sendiri ini untuk pemasaran online sendiri yaitu adalah, nah sekarang ini kan lagi marah-marahnya ya untuk all shop online shop seperti itu. Nah, strategi yang manjur, yang tepat, yang mujarab, yang pertama yaitu adalah kita harus mengidentifikasi target pasar pesaing dulu ya. Sudah saya tekankan tadi untuk
pasar pesaing, kita itu harus benar-benar mengidentifikasi itu ya, karena untuk cakupan pasar pesaing kita itu juga akan merambah pada pasar kita, tentunya seperti itu. Nah, karena apabila kita sudah dapat mampu mengidentifikasi target pasar pesaing kita, tentunya kita akan bisa bersaing bahkan lebih unggul daripada pesaing kita seperti itu. Yang kedua, dalam strategi pemasaran online, yaitu adalah kita ini sudah tidak hal yang bukan merupakan hal yang asing lagi bagi kita ya. Tentunya dalam pasar online kita sering mengetahui promo-promo big sale kayak gitu, flash sale kayak gitu ya. Untuk di Shopee itu ada flash sale, ada promo 12-12 seperti itu. Nah, itu juga sangat mujarab seperti itu untuk pemasaran online ya. Karena apa sih? Karena untuk konsumen itu sudah pernah dilakukan riset oleh pakar psikologi ya, bahwasannya untuk masyarakat Indonesia minat konsumsinya itu terbesar dikarenakan adanya potongan harga atau diskon seperti itu. Oleh karena itu, dengan adanya promo-promo itu juga itu akan merangsang minat konsumsi dari konsumen kita. Yang selanjutnya yaitu adalah memakai jasa endorsement. Nah, untuk jasa endorsement ini ya salah satu hal yang mutakhir juga It's just a day when I wake up and find myself alive. Realize that I don't know myself and try to push it out so hard. I thought it would be fine, but nothing has changed. Can't live my life always back in time. Target pasar seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah Fears that won't control me, satu hal yang get wajib to me, oh, holding on and letting go. I never showed this what you do, how you fold me with my wounds and love, self a broken frame of mind. I'm not afraid of hurting anymore. Barang yang unik memberikan rangsangan tersendiri bagi para konsumen untuk rasa kepemilikan seperti itu. Apabila itu memiliki daya tarik tersendiri untuk perihal barang-barang yang unik seperti itu. Karena apa? Karena sedikit lebih beda atau lebih unik itu akan lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mantap. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah mendesain atau mendekorasi tempat usaha agar menjadi tempat yang menarik. Yang selanjutnya itu adalah loyalitas terhadap konsumen. Itu. Nah, loyalitas konsumen itu sangat penting. Karena apa? Untuk dalam strategi pemasaran online sendiri, kita kan tidak bisa bertatap muka langsung dengan konsumen. Nah, oleh karena itu kita Fears that won't control me, get to me, oh, holding on and letting go. I never showed this what you do, how you fold me with my wounds and love, self a broken frame of mind. I'm not afraid of hurting anymore. Itu adalah strategi pemasaran offline. Nah, ini offline. Yang pertama, apa sih yang harus kita lakukan dalam menggunakan strategi pemasaran offline? Yang pertama, kita harus memberikan harga yang terjangkau. Tentunya masyarakat atau konsumen lebih memilih barang yang sama dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang lebih tinggi. Logis, sangat rasional seperti itu. Nah, kita dalam
melakukan strategi pemasaran offline, kita harus benar-benar berani menekan harga. Jangan sampai kita itu terlalu mengambil banyak keuntungan dari harga tengkulak, sehingga itu nanti dapat mengurangi dan juga dapat imbasnya nanti konsumen akan lari, dan juga nanti buruknya akan lari kepada pesaing kita seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah memberikan promo. Jelas untuk promo-promo dimana dapat kita ketahui bahwasannya di Matahari itu hampir setiap hari ada promo. Oleh karenanya dari sana untuk Matahari, Ramayana dan lain-lain itu selalu ramai didatangi oleh pengunjung, oleh konsumen. Karena apa? Karena ada promo. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah memakai jasa endorsement. Walaupun secara offline pun kita berjualan secara offline, nah kita juga sangat perlu untuk jasa endorsement itu. Kita untuk pemanfaatan influencer, untuk pemanfaatan akun-akun buzzer seperti itu, kita sangat perlu. Bisa kita mengundang para influencer, lalu kita meminta agar influencer itu meng-up di snapnya atau meng-upload di sosial medianya, dan nanti nge-tag dari akun media sosial dari perusahaan kita. Nah itu juga akan memberikan pengetahuan, juga nanti akan menyebarkan dari usaha kita seperti itu, agar lebih dikenal banyak orang seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah membuat iklan yang inovatif. Nah, peran iklan dalam strategi pemasaran offline itu ya sudah tidak ditanyakan lagi, sudah tidak bisa. Nah, karena apa? Karena dampaknya itu sangat besar sekali bagi perusahaan kita untuk terkait iklan ya. Nah, dari iklan itu ya tentunya kita harus membuat inovasi-inovasi iklan yang menarik agar dapat merangsang, agar dapat membuat konsumen itu tertarik terhadap produk kita seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah membuat inovasi yang berbeda dari toko yang lain. Sudah saya sampaikan tadi, inovasi yang terpenting dari sebuah produk atau perusahaan itu yang penting adalah inovasi. Kita tidak boleh stuck seperti itu. Apabila kita stuck, tentu kita akan kalah sama pesaing-pesaing kita seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah mendekorasi tempat usaha, mendesain tempat usaha. Kita ketahui ya, untuk coffee shop yang ada akhir-akhir ini tentunya akan lebih ramai pengunjung, akan lebih ramai konsumen apabila coffee shop tersebut mengangkat tema-tema yang fotogenik, yang instagramable, yang kekinian sekali lah pokoknya. Nah itu akan lebih membuat konsumen itu tertarik seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangatlah penting? Nah, sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan juga target pasar? Ini kita harus tahu dulu, apa sih segmentasi itu? Nah, ini dia. Menurut Coulter dan juga Armstrong, segmentasi adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dan dengan keinginan, karakteristik atau perilaku yang berbeda seperti itu. Jadi yang patut digarisbawahi menurut Coulter adalah dari pembelinya seperti itu. Jadi perilaku pembeli, keinginan pembeli, karakteristik pembeli itu dibeda-bedakan dan untuk berbagai segmen. Nah itu adalah segmentasi menurut Coulter. Berbeda lagi menurut Farrell dan juga Hartline. Nah, menurut Farrell dan juga Hartline, segmentasi pasar adalah proses membagi keseluruhan pasar untuk produk tertentu atau kategori produk tertentu ke dalam segmen yang relatif homogen atau dalam satu kelompok seperti itu. Nah, menurut Hartline dan juga Farrell, yang digarisbawahi adalah produknya, yang disegmen-segmenkan adalah produknya. Jadi dikelompok-kelompokkan sesuai dengan satu kelompok yang sejenis seperti itu. Kalau tadi yang menurut Coulter adalah
pembelinya, konsumennya. Kalau menurut Farel dan juga Heartline adalah produknya, seperti itu teman-teman. Lanjut kepada segmentasi pasar, itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah segmentasi demografi. Nah, apa sih segmentasi demografi itu? Segmentasi pasar demografi adalah membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, jumlah keluarga, pendapatan, jabatan, lokasi geografis, mobilitas, kepemilikan rumah, pendidikan, agama, dan juga rasa kebangsaan, seperti itu. Nah, itu untuk segmentasi demografis. Yang selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Nah, apa sih segmentasi psikografis itu? Segmentasi psikografis adalah menggunakan demografi dalam menentukan perilaku dan selera segmen tertentu suatu populasi. Nah, itu adalah pemanfaatan demografi untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi, seperti itu. Itu adalah segmen psikografis. Oke, next. Lalu kita akan langsung menuju ke pertanyaan yang keempat. Nah, ini membahas tentang itu ya, kedai Bayu. Sudah tertera di pertanyaan bahwa untuk kedai Bayu itu deskripsinya seperti apa, sudah tertera. Nah, yang ditanyakan adalah langkah pertama apa yang akan Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini. Oke, yang pertama tentunya kita akan membuatkan situs media dulu ya, untuk sebagai sarana kita melakukan strategi pemasaran secara online ya. Kita harus membuat situs media, membuat akun media sosial seperti itu, Instagram, Facebook, dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya, gebrakan yang kita lakukan yaitu adalah memberikan promo, memberikan diskon ya, tentunya apalagi kuliner ya. Masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang sangat antusias terhadap kuliner. Nah, apalagi kuliner yang ada diskonnya tentu akan diramaikan oleh konsumen, seperti itu. Yang ketiga, memakai jasa endorsement. Nah, seperti itu juga sangat membantu untuk perkembangan dari kedai Bayu ini. Karena untuk food blogger yang ada di YouTube itu juga dampaknya itu sangat besar bagi kedai Bayu apabila memanfaatkan endorsement dari influencer food blogger yang ada di YouTube, seperti itu. Yang selanjutnya, membuat iklan yang informatif ya. Iklan, selain menggunakan iklan yang informatif, kita juga menggunakan iklan yang menarik ya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah membuat inovasi yang berbeda dari toko yang lain. Tentunya inovasi itu sangat perlu. Entah itu kita menggunakan pelayanan yang berbeda, kita menciptakan rasa yang berbeda, kita menciptakan menu yang berbeda, kita menciptakan dekorasi yang berbeda. Itu merupakan inovasi-inovasi yang bisa merangsang untuk konsumen itu memiliki minat konsumsi di kedai Bayu ini, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah kita mendesain sedemikian rupa semenarik mungkin untuk kedai Bayu ini. Karena apa? Ini membicarakan tentang itu ya, kuliner. Nah, tentunya masyarakat Indonesia itu akan merasa nyaman, akan merasa tertarik kepada kedai yang dimana itu tempatnya bersih, nyaman, instagramable, apalagi itu sangat diminati oleh kaum milenial, kaum kekinian, seperti itu. Tentunya kita yang mengutamakan yaitu adalah kehigienisan dari produk kita, dari produk kedai Bayu, dan juga kebersihan dari ruangannya, seperti itu. Yang selanjutnya, nah, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu adalah bagaimana cara menentukan segmen dan target pasar agar konsumen yang ada di kedai Bayu itu sesuai sasaran. Ini kita harus menentukan dulu segmen pasar dari kedai Bayu. Nah, untuk segmen pasar dari kedai Bayu ini
tentunya untuk kuliner kita harus memukul rata. Karena apa? Untuk kuliner sendiri tentunya dari berbagai kalangan ya, pria, wanita, dari yang usianya balita sampai dewasa, tentunya akan minat untuk kuliner, untuk usaha kuliner. Nah, tentunya segmen yang cocok untuk Kedai Bayu yaitu adalah orang-orang yang tentunya sudah memiliki penghasilan sendiri. Ya, walaupun untuk mahasiswa, untuk perantau, walaupun mahasiswa tidak memiliki penghasilan sendiri, akan tetapi mahasiswa tergolong ada perantau yang dimana dia tidak bisa, atau lebih tepat dikatakan untuk tidak sempat untuk memasak masakan sendiri. Tentunya dia akan memilih untuk membeli. Itu merupakan pasar yang sangat cocok bagi Kedai Bayu. Target untuk Kedai Bayu ini sendiri yaitu adalah kalangan umum yang pastinya ya, untuk lebih tepatnya, lebih spesifiknya yaitu adalah untuk keluarga, untuk pekerja, untuk kalangan pelajar, mahasiswa, itu sudah mencakup semuanya. Sudah sangat tepat sebenarnya untuk Kedai Bayu ini. Karena untuk Kedai Bayu ini ya wisata untuk usaha kuliner tentunya mencakup semuanya, apalagi untuk Kedai Bayu ini temanya adalah ayam seperti itu. Kalangan masyarakat Indonesia tentunya hampir semuanya, mayoritas kebanyakan suka sama menu itu. Tergantung tinggal pinter-pinternya dari Kedai Bayu sendiri untuk melakukan inovasi-inovasi menu seperti itu. Oke, untuk kedepannya untuk Kedai Bayu sendiri tentunya diharapkan agar bisa lebih inovatif, dalam artian lebih memberikan gebrakan-gebrakan baru, menciptakan inovasi baru terkait menu dan juga dekorasi tempat, pelayanan dan lain-lain, untuk pembuatan iklan seperti itu, untuk promo-promonya. Nah, itu lebih dimasifkan lagi untuk gerakan-gerakan seperti itu agar lebih berkembang lagi untuk Kedai Bayu itu sendiri. Terima kasih. Saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perilaku, karena kesalahan itu murni dari saya dan juga kebenaran itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.